Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillahi summa shalawat wa salam li rasulih. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang at-ta'rif wal mu'allad dalam mata kuliah fikih lughah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ta'rif itu sendiri. Nah, secara etimologi, ta'rif berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata arroba. Kemudian dia itu memiliki makna penerjemahan ke dalam bahasa Arab atau memindahkan bahasa asing ke bahasa Arab. Adapun secara terminologi, ta'rif itu merupakan penyerapan unsur-unsur asing baik berupa kata maupun istilah. Jadi, ta'rif itu adalah kata serapan yang sudah dibentuk dan diubah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, beralih ke al-mu'allad. Secara etimologi, mu'allad itu berarti yang dilahirkan. Berasal dari kata kerja walada dan berbentuk isim maf'ul. Jadi kata walada ini berasal dari bahasa Semit kuno yang terdapat dalam bahasa Ibrani, Arab, Suryani, dan Aramaik yang berarti lahir atau membawa. Pada hakikatnya, istilah al-mu'allad ini muncul sebagai akibat dari ketidaktahuan orang-orang Arab akan istilah-istilah baru yang dipergunakannya. Sebenarnya, istilah dari mu'allad ini berasal dari bahasa Arab itu sendiri yang mengalami perubahan makna dan tidak diketahui oleh orang-orang Arab terdahulu. Sehingga disebut sebagai kata-kata yang baru lahir atau muncul. Jadi yang lahir di sini adalah kata-katanya seperti itu. Kemudian mu'allad ini merupakan sisi lain dari mu'arrab. Jadi pola mu'allad ini baru muncul pada dinasti Abbasiyah. Dan hal ini terjadi saat terjadinya penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku asing. Maka datanglah al-mu'allad, adalah kata-kata yang baru lahir. Jadi para penerjemah itu telah berupaya membuat pendanaan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab yang memiliki fonem Arab. Jadi kata-kata yang di luar Arab itu didekatkan dengan fonem Arab. Terakhirlah al-mu'allad. Nah, maka dari itu dapat kita pahami pembeda antara ta'rif dan mu'allad itu sendiri apa. Jika para pendahulu mengadakan ta'rif atau menyerap bahasa asing tetapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab untuk kemurnian bahasa. Jadi para linguis modern melakukan mu'allad, memberikan kebebasan dalam penyerapan bahasa asing tanpa terpaku kepada kaidah bahasa Arab. Mengadopsi bahasa itu sendiri, mengadopsi kata untuk kepentingan keilmuan. Bedanya berarti ta'rif masih memperhatikan kaidah-kaidah Arabnya, sedangkan mu'allad tidak terpaku kepada kaidah bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena tujuannya itu berbeda. Karena ta'rif memiliki tujuan untuk kemurnian bahasa, sedangkan mu'allad itu bertujuan untuk kepentingan keilmuan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas proses terjadinya ta'rif. Jadi pada masa jahiliyah itu, orang-orang Arab mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka. Seperti orang-orang Persia, Habsyi, ada orang-orang Romawi, Suryani, Nabati, dan orang-orang lain. Secara tidak langsung, bahasa Arab juga bersinggungan dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Dan hal ini terjadi secara alami. Karena mustahil suatu bangsa terlindungi dari bahasa lain ketika terjadi persinggungan. Jadi sebagaimana perkembangan pesat dari suatu bahasa yang jauh dari pengaruh luar dan dianggap ideal, hampir tidak pernah terjadi pada bahasa apapun. Bahkan sebaliknya, pengaruh suatu bahasa itu pada bahasa lain yang berdekatan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan bahasa. Karena persinggungan atau persentuhan bahasa merupakan sebuah keniscayaan sejarah dan menyebabkan interferensi atau tadakhul pada suatu bahasa dari bahasa lain, seperti itu. Maka terjadilah pengembangan bahasa itu sendiri. Maka di dalam bahasa Arab ada yang namanya at-ta'rif wal mu'allad. Sekarang kita beralih ke pro kontra dalam ta'rif. Jadi kemunculan ta'rif itu bukan dengan mudah diterima oleh sebagian kalangan ahli bahasa Arab. Di antara mereka tuh ada yang menerima dan ada yang menolak. Jadi aliran yang menentang Arabisasi itu mengatakan bahwa metode Arabisasi atau ta'rif ini
dapat menyebabkan masuknya kata-kata asing yang pada akhirnya akan merusak bahasa dan bukan tidak mungkin akan mendominasinya sehingga bahasa Arab itu hilang seutuhnya. Jadi mereka takutnya seperti itu. Itulah aliran yang menolaknya. Jadi oleh karena itu bangsa Arab tuh lebih senang memakai kata sayyarah daripada menggunakan kata otomobil, dan kemudian lebih senang menggunakan bahasa hatif daripada telepon dan lain-lainnya. Jadi ada aliran yang mendukung Arabisasi menggunakan metode ini untuk menjamin keutuhan arti yang dimaksud oleh suatu kata atau ungkapan itu sendiri. Jadi mereka itu lebih cenderung menggunakan istilah-istilah asing secara bebas dalam bentuk aslinya. Ini orang-orang yang menerimanya ya. Kalaupun ada perubahan, itu hanyalah sebatas transliterisasi aja. Translate dari bahasa itu ke bahasa Arab. Nah, jadi cuma diaksarakan saja ke bahasa Arab. Jadi bahkan di antara aliran ini ada yang cenderung mewajibkan Arabisasi tanpa syarat. Salah satu contohnya itu ada Yakub Sa'ruf. Terus di antara tokoh yang mendukung ta'rif itu ada Al-Maghribi. Ia menyatakan bahwa kata-kata asing yang diarabkan atau al-kalimah al-mu'arrabah tidak memengaruhi kemurnian bahasa Arab itu sendiri. Suatu kata yang diarabkan sama baiknya dengan kata-kata Arab asli lainnya, karena mengikuti pola-pola bahasa Arab dan punya fungsi yang sama pentingnya. Jadi kata-kata yang diarabisasi itu sama benar dan sama fasihnya dengan kata-kata asli bahasa Arab itu sendiri. Jadi Arabisasi itu merupakan suatu perubahan bertahap yang terjadi pada bahasa sesuai dengan ciri-ciri khasnya. Jadi Al-Maghribi menyadari bahwa Arabisasi itu dapat menimbulkan kekacauan bila tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Jadi harus ada kaidahnya untuk Arabisasi itu, jangan masuk-masuk aja. Nah, jadi peminjaman kata-kata asing yang berlebihan tanpa batas akan menghilangkan ciri-ciri kearaban, selanjutnya ciri-ciri kebangsaan pengguna bahasa Arab itu sendiri. Jadi bertahap. Kalau dia tidak ada kaidah, maka bahasa itu yang hancur. Jadi untuk Arabisasi ini diperlukan kaidah-kaidah supaya bahasa itu tetap terjaga. Sekarang kita beralih ke kaidah pembentukan ta'rif. Jadi beberapa cara yang dilakukan dalam membentuk kata atau istilah baru dalam ta'rif antara lain penyerapan, penerjemahan, dan pembentukan istilah baru atau istiqaq dengan membentuk wazan. Pertama, ada penyerapan kata maupun istilah. Jadi penyerapan kata maupun istilah asing dalam bahasa Arab itu dianggap sebagai suatu hal yang baru dalam bahasa Arab. Setelah diserap, kata maupun istilah asing tersebut mengalami perubahan fonologis sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Jadi dalam hal ini ada beberapa ketentuan umum yang dipakai dalam kaidah morfologi bahasa Arab. Contohnya seperti ini, ada kata ist dan itu diserap dengan menambahkan ya nisbah. Contohnya itu patologis, yang ujungnya is. Jadi diterjemahkan jadi batuluji, itu ya nisbah di ujungnya. Untuk kata sifat yang berakhir dengan an, ik, al, dan if diserap dengan penambahan ya nisbah. Contohnya fenomenological, ujungnya al kan? Fenomenologia, ujungnya tuh ada ya nisbah. Terus dari contoh-contoh tadi itu ada perubahan suara yang terwujud dalam perubahan huruf dalam kata yang diserap seperti huruf P jadi huruf ba. Di perubahan yang terjadi pada fonem tertentu menjadi fonem tertentu yang lain disebut dengan asimilasi fonemik. Jadi contoh lain dari asimilasi fonemik itu adalah suara G. Bunyi huruf G itu berubah menjadi jim seperti geologik jadi geologi, geografik jadi geografia. Suara C itu sesuai dengan bacaannya berubah menjadi sin seperti sinema, sinema, dan terkadang berubah menjadi kof atau kaf seperti demokrasi jadi demokratia. Jadi suara T jadi ta atau to seperti tomato, tomatim jadi to dia, ataupun titanium jadi titanium jadi T sesuai dengan bunyinya. Suara p menjadi fa seperti filologi yang tulisannya PH seperti filologi. Jadi di Arabisasi jadi filologia jadi huruf fa dia dan lain-lain. Kemudian penerjemahan. Proses pembentukan kata atau istilah dengan penerjemahan dari bahasa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Contohnya seperti kata ilmu, logi diterjemahkan dengan logia. Jadi contohnya itu fonologi, fonologia, filologi, filologia, dan lain-lain. Kata ism dan x diterjemahkan dengan iyah, misalnya existentialism, terjemahan wujudiyah, dan politik sia-sia. Jadi untuk imbuhan prefiks dan akhiran sufiks diantaranya kata mono diterjemahkan dengan kata ahadi sebagai unsur awal seperti monoglot al-lugha al-ahadi dan monofonemik jadi al-funim al-ahadi seperti itu. Kemudian ada kata post diterjemahkan dengan ba'di atau kholfi sebagai unsur awal dan digabungkan dengan sebuah kata. Contoh post dental jadi ainani kholfi. Dan kata non diterjemahkan dengan kata la dan diawali dengan alif lam, contohnya non silabik.
alla maqta'i. Kata poli diterjemahkan dengan kata muta'addid. Misalnya polisemi, jadi al-ma'ani muta'addid. Kata inter diterjemahkan dengan kata baina, kemudian huruf yang terakhir yakni nun dibuang dan disambung dengan kata kedua. Contohnya interdisciplinary, jadi binizami. Kemudian ketiga, ada pembentukan istilah baru. Untuk membentuk istilah baru dalam melakukan Arabisasi dari bahasa asing digunakan istiqaq atau wazan yang telah ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi ada beberapa wazan dalam bahasa Arab yang tidak lazim dipakai dalam ilmu saraf terdahulu. Saat ini digunakan untuk membentuk istilah baru, antara lain ada untuk menunjukkan penyakit. Kita biasa memakai wazan fu'al. Contohnya itu kalaba, ramadha, ada su'al, ada suda'. Ada juga menggunakan wazan maf'ul, contohnya mabtun, sakit perut. Jadi kedua, untuk menggunakan pekerjaan atau profesi menggunakan wazan fi'alah dan fa'al, seperti sihafah itu jurnalis, ada tayyar itu pilot, dan lain-lain. Jadi untuk menunjukkan jenis peralatan digunakan wazan fi'alah dan fa'al, seperti salajah. Salajah itu kulkas, ada sama'ah itu. Ada juga wazan isim alah, yaitu mif'alah dan mirsam. Wazan lama ini tapi tetap digunakan. Jadi dalam perkembangan selanjutnya banyak sekali kata serapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Contohnya itu roskalah, recycling, ke akar katanya RSKL, yang menjadi dilema dalam kamus. Demikian pula dengan kata halus yang berasal dari hallucination dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat asimilasi morfologi seperti fabrika yang berasal dari factory gitu. Banyaklah yang lainnya. Jadi kesimpulannya, istilah ta'rif atau Arabisasi dalam bahasa Arab itu dapat dikatakan sebagai bagian dari bahasa kata serapan atau dakhil, di mana kata-kata yang diserap telah mengalami perubahan. Jadi baik dari aspek fonologi dan morfologi sesuai dengan kaidah yang ketentuan bahasa Arab. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan ta'rif khususnya dalam bentuk atau model terbaru pada pengembangan leksikon bahasa Arab dapat dilakukan melalui dua hal. Pertama, dengan cara merujuk kepada sumber-sumber lama yang diperbarui makna dan maksudnya. Kedua, melalui pengamatan penelitian lebih lanjut pada beberapa media informasi itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.